kami hormati Ketua KMPI Kabupaten Hulu Sungai, yang kami hormati Ketua PMII Kabupaten Hulu Sungai, STMP IAID jika mengadakan Bapak Ibu yang kami undang kiranya dapat berhadir pada acara hari ini dengan acara rapat gabungan Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala yang menghormati Ketua DPRD Kementerian Anak, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu anggota koordinasi dan kawan-kawan pada rapat kuliah hari ini. Pertama, kami sampaikan bahwa proses penanganan dari pembukaan lahan di Kecamatan Harian ini sebenarnya secara respon oleh pemerintah daerah sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Secara bertahap, Kecamatan Harian terus memonitor dan melaporkan hasilnya kepada Pak Bupati. Kemudian demikian juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagai dinas yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Demikian juga dengan bagian perekonomian. Bagian perekonomian ini adalah bahwa pertambangan, karena kita tidak diizinkan ada SKPD khusus tambang, maka di bawah urusan pertambangan ini di bawah koordinasi dari bagian perekonomian sekretariat daerah. Nah, dari laporan-laporan yang ada kemarin sudah disikapi bersama bahwa pemerintah daerah secara konsisten tidak mengakui bahwa kegiatan ini adalah boleh dilakukan oleh orang yang mengaku dari kelompok dari koperasi desa Karyanata Karya. Jadi tegas pemerintah daerah Pak Bupati tegas bahwa ini tidak boleh kita biarkan. Upaya-upaya itu sudah dilakukan. Yang pertama, kemarin karena ini nantinya ujungnya informasinya adalah tambang, kita sudah memberikan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Tembusannya ada ke Kapolda, ada ke Korem, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, dan mungkin juga ada ke Ketua DPRD. Kemudian selanjutnya juga pemerintah daerah sudah menyurati Kalbi Karyanata selaku yang dijadikan ruang atau tempat untuk kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, kita sudah melaporkan kegiatan ini ke Polres Hulu Sungai Tengah. Yang keempat, sudah meminta dukungan personil Polres Hulu Sungai Tengah, dan hari ini akan dilakukan kondisi lapangan untuk penanganan ini. Semua surat itu intinya adalah menolak kegiatan yang dilakukan. Jadi intinya menolak kegiatan yang dilakukan. Nah, pemerintah daerah pada dasarnya adalah kita mendasarkan pada peraturan Menteri KLH. Jadi peraturan Menteri KLH Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan sanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ini yang menjadi dasar kita sekarang ini. Karena kalau kita berpikir baru pertama, mereka belum pengalaman. Di sini disebutkan bahwa jenis usaha, jadi jenis usaha dan atau kegiatan di pedesaan, jadi dalam pedesaan yang membuat jalan dengan panjang dan luas tetap panjang lahan. Jadi panjang jalan kurang dari 5 km, kemudian pengadaan tanah kurang dari 10 hektar, kemudian luas pengadaan tanah kurang dari 40 hektar. Ini wajib memiliki UKL dan UPR. Jadi sementara ini kegiatan ini tidak pernah ada izin terhadap itu. Nah, sehingga sebenarnya ini aturan ini sebenarnya mengakibatkan kegiatan yang dilakukan ini berdampak pada timbulnya kerusakan dan keselamatan pada tanaman. Oleh sebab itulah di aturannya ini bisa jadi di lingkungan itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Jadi ada sanksi pidana sebenarnya. Nah, ini yang dilakukan. Sehingga dengan Polres sebenarnya sudah kita laporkan juga kalau minta pidana, kalau pemerintah daerah sudah dilaporkan dengan pihak-pihak yang berwajib terhadap ini. Nah, kemudian KDRI kami laporkan hari ini Satpol PP bersama dengan Polres bersinergi turun ke lapangan. Kita berharap yang pertama lahan itu kembali difungsikan direklamasi. Dalam arti orang yang sudah membersihkan lahan itu menanam kembali lahan yang sudah rusak. Kemudian segala aktivitas dihentikan dan segala yang memfasilitasinya ini akan dilakukan pembongkaran. Ini yang sedang dikomunikasikan dan hari ini cek lapangan, kemudian bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. Kalau itu dengan teknis yang oleh SKPD terkait. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai jalan tadi sudah naik ke lapangan dan menolak yang dilakukan oleh kegiatan tersebut. Dengan adanya apa yang disampaikan oleh asisten tadi, kita mungkin mengajak menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk Ketua Komisi 1, 2, dan 3, kita mulai dari Ketua NO Kabupaten Natuna Tengah untuk menyampaikan aspirasi ini. Jadi sampai keurutan 15 ini. Jadi ada 15 nanti ketua-ketua untuk menyampaikannya. Jadi supaya apa yang disampaikan Bapak Ibu, kami akan menerima dan kami akan bawa ke izin pimpinan apa logis yang kami muliakan Kiai Haji Samsudin selaku Ketua NU Kabupaten Nusa Tenggara, yang kita hormati Ketua Muhammadiyah Kabupaten Nusa Tenggara, Asisten Kepala Dinas, rekan-rekan seluruhnya, dan ketua-ketua organisasi. Jadi melanjutkan kepada ketua tadi, kami mengharap
dalam rapat pendapat ini kita sama-sama mencari solusi, mencari masukan bagaimana tentang pembukaan jalan dan lahan di Kecamatan Haruyan maupun yang lainnya. Jadi kami berharap ada masukan untuk kita bawa, kita rembukan pada hari ini. Begitu ulun lempar pada peserta semua, silakan siapa duluan yang akan menyampaikan, karena hiruk pikuk di masyarakat maupun di media sosial yang mengakibatkan terganggunya mungkin sebagian masyarakat dengan adanya aktivitas ini. Silakan mulai. Perkenalkan, ulun Rumli dari Gerakan Penyelamat Bumi Merataka yang lebih dikenal dengan Gubuk. Dalam kesempatan ini, ulun langsung saja Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat di ruangan rumah ini yang kita banggakan. Kami dari Gerakan Penyelamat Bumi Merataka dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat, mungkin yang Pak Bupati dalam hal ini Asisten 1. Kemudian ucapan terima kasih kepada DPRD Bupati Bogor Sumatera beserta jajarannya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada SPPD yang terkait dalam rangka melaksanakan keadilan di Bumi Merataka agar situasi dan kondisi di Kabupaten Bogor Sumatera selalu kondusif, menghindari hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Jangan sampai terulang kejadian pada tanggal 14 Januari 2001 banjir bandang Pulau Sungai Tengah dengan kondisi kelabunya Pulau Sungai Tengah ini masih terngiang diingatkan kita bersama. Dengan kesempatan ini juga ucapan terima kasih yang disampaikan terkhusus yang selalu mengawal dan aktif di lapangan, terutamanya Serkandi di Kabupaten Bogor Sungai Tengah oleh Camat Haruyan Ibu Hairiah Isti yang selalu mengawal dan selalu berpesan setiap kegiatan. Yang tadi beliau selalu bertindak cepat dan selalu melakukan situasi adanya kegiatan pembangunan jalan di Desa Mentang Seberang, khusus di daerah P3 Petuharan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Ketua DPRD, alhamdulillah Pak, waktu itu kita dalam keadaan situasi menghadapi UNCE, Bapak selalu hadir di Jakarta, konferensi pers dengan kemenangan kita dimenangkan di Mahkamah Agung dalam rangka mempertahankan benua agar selalu bersama dan terhindar dari bencana itu. Terima kasih. Kemudian kita sudah jelas dan berkomitmen ada aturan berupa RPJP, RJPM di Perkirsa Gas menolak dengan adanya pertambangan batubara. Ini adalah modal dasar dan ini harus kita hormati dan kita tegakkan bersama. Hari ini hadir bersama-sama kita di tengah. Belum percaya dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Sungai Tengah itu menghindari dengan adanya kerusakan alam dan selalu akan menegakkan kelestarian alam agar terhindar daripada bencana. Karena apa? Belum beranggapan Kabupaten Sungai Tengah ini kita adalah rawan bencana. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kewajiban kita semua menolak pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit nyata-nyata yang jelas bertentangan dengan aturan main kita, terutama perda yang dua tadi. Maka dari itu kami dari Gebuk mengharapkan dengan kejadian ini mengambil hikmah semuanya, mudah-mudahan nanti ada tindakan yang pasti jangan sampai membingungkan masyarakat dan membuat kondisi daerah tidak kondusif. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Saya hormati Ketua DPRD Bupati Bogor Tengah beserta anggota, Bapak Ibu, seluruh forum rapat kerja gabungan yang saya hormati. Menanggapi apa yang telah disampaikan terkait masalah pembuatan jalan yang ada di Batu Haram, Kecamatan Haruyan, kita sudah beberapa kali mengikuti dan bahkan melihat keadaan di sana memang benar
musim puasa pertambangan. Tapi sampai hari ini kita belum tahu apakah ini masih hidup atau mati, tidak tahu. Dan dugaan ini juga tumbuhan jalan ini mudah-mudahan tidak terjadi untuk penambangan. Saya hanya menyampaikan bahwa harapan masyarakat Hulu Sungai Tengah bahwa terkait penambangan ini sebenarnya kalau kita lihat di Kabupaten Tetangga kayaknya tidak melebihi dari kita secara ekonomi. Kami pun berharap kalau misalnya ada permunisme dan sebagainya dalam rangka mensukseskan itu sebenarnya sudah 100 tahun ke belakang negara Amerika Serikat yang melaksanakan itu. Hari ini mereka sudah masuk ke sistem yang baik. Oleh karena itu, secara pribadi dan masyarakat Hulu Tengah kami berharap, artinya kalaupun karena yang namanya tambangan ini kalau sudah sesuai dengan SDM, sesuai dengan prasyarat itu mau tidak mau juga mungkin saja terlaksana. Kalaupun terlaksana, maka semua aturan harus dijalankan. Seperti misalnya pemerintah kita harus dapat pilih minimal misalnya 25%, dan itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Dan ini tidak mudah, perlu waktu yang panjang, karena kita berharap ini akan ada sebuah penelitian terhadap masyarakat kita Hulu Sungai Tengah. Jangan-jangan hari ini masyarakat Hulu Sungai Tengah dengan keberadaan seperti ini sudah nyaman dan dia tidak mengharapkan adanya angka duit dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut, ya, bagaimana kehendak masyarakat Hulu Sungai Tengah. Begini Pak, jadi kita berlanjut ini. Kalau maksud kita ada dua alternatif. Kalau misalnya tambang ini karena ada undang-undang yang mengharuskan orang boleh digat, sebaiknya sayang nih tanah berisi bentuk ada biaya. Nah, jadi ada syarat yang memang harus dipenuhi dan pemerintah itu. Intinya ini supaya tidak terjadi tambang di sini karena melihat intinya jangan kebanyakan ini sebagai gambaran artinya jadi sebagai gambaran artinya kita memang tidak setuju dan secara hati nurani jelas tidak setuju sebenarnya kalau melihat ini apalagi rumah kita pun juga terangkat itu hanya dengan penggundulan lahan, apalagi hari ini tambang dan sebagainya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Haji. Mungkin kita sebagai terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Artinya kilas balik lah. Artinya apa yang saya sampaikan ini pastilah tidak setuju dari orang di sana. Karena kita tidak punya kebijakan apa-apa, makanya saya bingung lah. Begitu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati pihak pemerintah, yang diwakili oleh mencari nafkah di negaranya sendiri. Namun siapapun untuk mencari nafkah harus melalui sebuah aturan yang sudah diatur oleh negara. Kemudian ada hal-hal yang lain yang harus diperhatikan. Menyimpulkan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Haramia tersebut boleh dikatakan ilegal, walaupun tadi disampaikan
masih dalam proses penyempurnaan untuk melengkapi persyaratan dalam izin usaha. Namun karena belum menyimpulkan bahwa itu adalah kegiatan dan sudah disikapi juga oleh pemerintah belum sesuai dengan mekanisme peraturan hukum, maka mereka belum mencukupi syarat. Toh bagi ulun memandang ketika sudah mencukupi syarat pun dalam izin usaha apapun usahanya, ada yang harus diperhatikan yang disebut dengan kearifan lokal. Kita benar ketika seseorang mau berusaha sesuai dengan mekanisme hukum, tapi yang juga harus diperhatikan itu adalah kearifan lokal. Dan kebetulan hari ini ulun juga ketemu dengan tokoh harian yang boleh dikatakan tokoh agama, tokoh masyarakat, yaitu Kiai Murjani. Ulun mencoba meminta masukan beliau dengan kondisi keadaan di sana. Beliau kesimpulannya adalah masyarakat harian mayoritas, artinya tidak semuanya, mayoritas menolak. Ya, Ibu, itu sudah disampaikan. Apakah kita cepat setuju atau tidak aja ini juga? Sebentar lagi, mohon tadi katanya dipersilakan memberikan pandangan pandangan. Kalau dari awal ada setuju itu semuanya gampang. Siapa setuju kan semua harus punya argumentasi dunia. Bukan hanya kita diarahkan setuju tidak, setuju tidak. Sementara argumentasi ilmiah mana? Kan itu yang kami maksud. Persatuan Anggota DPD Kabupaten Sungai Tengah, nama ulun Husni Tamrin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua DPRD beserta staf-stafnya dan anggota yang hadir pada siang hari ini. Ulun menyikapi sedikit masalah pertambangan ini. Di sini kita menyikapi pertama dasarnya pun masalah legalitasnya itu aja Pak Lu, jangan bisa diterbitkan kembali itu aja. Kalau memang kita menolak dasarnya legalitas dulu, jangan bisa diterbitkan kembali. Kita mengaji dari dasar dulu, suruh dikaji dasarnya, hanya bisa kita menolak. Kalau di sini menolak tapi dasar di atas tetap berjalan, sama aja bohong Pak. Itu yang perlu mendasar. Kalau sistem itu nanti pengen penolakan tetap kita tolak sama-sama, tapi dasarnya di masyarakat itu izinnya itu loh. Bapak izinnya itu dari RT, camat itu terlibat supaya untuk surat legalitas itu. Kalau kita tutup dari situ, itu tidak akan berjalan suratnya. Tapi kalau kita biarkan izin itu tetap berjalan, pasti akan ditambang. Biar dimanapun kita menolak, karena mereka dasar kita yang punya tambang itu karena apa? Air itu milik negara Pak, batu bara itu milik negara. Dasarnya itu kalau mereka, makanya dasarnya kita jangan diterbitkan lagi suratnya. Itu aja. Masalahnya kalau suratnya tetap legalitas berjalan, kita tidak bisa menolak. Karena apa? Lahan punya orang, kita nggak punya lahan di situ. Kalau kita yang punya lahan, ya boleh-boleh kita menolak. Masyarakat menolak, tapi lahan sudah milik orang lain, gimana mau menolak? Itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya aktivitas yang diduga untuk pertambangan di Kecamatan Haruyan, kami Serikat Petani Indonesia jelas dan tegas menolak adanya aktivitas pertambangan batu bara
maupun perkebunan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya, apa hubungannya petani dengan pertambangan? Karena selama ini adanya aktivitas pertambangan, orang pertama yang dirugikan adalah petani. Banyak lahan-lahan petani yang dirampas akibat lahan pertambangan. Nah, untuk itu kami bertitip kepada DPRD Hulu Sungai Tengah tentang Perda LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Perda perlindungan dan pemberdayaan petani agar itu bisa segera kita terbitkan, karena itulah menjadi dasar hukum kita. Petani bisa melawan karena ada dasar hukumnya. Selama ini petani melawan tanpa didampingi oleh pemerintah. Banyak lahan-lahan kita dirampas oleh lahan pertambangan, tapi apa yang diperbuat pemerintah sendiri tidak bisa menjamin keselamatan petaninya. Dan kemudian menunjukkan dari Undang-Undang LP2B tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, dua hal itulah yang menjadi pegangan petani ke depannya untuk melawan aktivitas-aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit khususnya di Hulu Sungai Tengah ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pembicara tadi, dan yang pertama kami mendukung apa yang disampaikan oleh Asisten 1 bahwasanya pemerintah daerah menolak dengan adanya tambang di Kecamatan Haruyan. Ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Pantai Hambawang dan Haruyan. Sebab di mana kami berjalan beberapa desa di Kecamatan Haruyan yang menolak daripada tambang itu antara lain Sungai Jerane, desanya Sungai Jerane, Mangunang Seberang, Hapulang, dan Batu Haram. Itu sudah jelas kami ke sana menolak. Tolong Pak Haji Upik sampaikan lawan kawan-kawan di DPR supaya jangan menyetujui tambang yang ada di Haruyan. Nah, oleh karena itu kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan tadi, kami juga berterima kasih sebab tidak menyetujuinya tambang. Dengan ada demikian, di mana kami mengharapkan kepada pemerintah daerah supaya segera memanggil Ketua Koperasi Karya Nyata. Sebab intinya Koperasi Karya Nyata ini hendak jadi duit, hendak merusak jalan-jalan yang ada di kecamatan yang sudah saya sampaikan tadi. Itulah antara lain penolakan dari masyarakat. Sebab kalau diulah jalan, jalan kami rusak, apa kami berjalan. Nah, sekali lagi kami harapkan kepada pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati, supaya memanggil Karya Nyata untuk menyampaikan jangan sampai dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Muhammad Saleh, Ketua KTNA Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menyikapi apa yang telah terjadi di Kecamatan Haruyan, terutama masalah pembangunan jalan, mungkin dalam rangka menuju ke arah pertambangan. Kami dari KTNA Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari awal pertama kali mencetuskan tidak menyetujui dua komoditi khususnya kelapa
dan batu bara tidak ada di Hulu Sungai Tengah. Kami dari awal. Jadi dari awal tahun 2014 kami sudah menyatakan tidak setuju dari dua komoditi ini. Oleh sebab itu pada hari ini kami sekali lagi menegaskan kami menolak dengan alasan-alasan kurang lebih dengan teman-teman yang sudah mendahului kami, terutama keberadaan pertanian kita di Kampung Hulu Tengah. Insya Allah, bukan insya Allah lagi akan terganggu nantinya. Oleh sebab itu sekali lagi kami berharap khususnya kepada pemerintah daerah, setelah kami mendengarkan apa paparan-paparan dari pemerintah daerah, ini sudah jelas ilegal, sudah jelas ilegal. Kami mengharap rekomendasi pada hari ini polisi harus bergerak. Jadi tidak ada tawaran lain lagi, polisi harus bergerak dalam rangka menegakkan supremasi hukum, ketidaklegalan perusahaan yang akan melaksanakan penambangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di Kabupaten Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti pada saat penyampaian saya ada salah hilaf gitu ya. Jadi terkait dengan pertambangan di Kalimantan Selatan ini saya sudah melakukan riset atau penelitian. Karena Bapak Ibu sekalian, bidang saya itu adalah bidang lingkungan dan urban, jadi penataan kawasan. Beberapa tahun yang lalu saya sudah memprediksi pada tahun 2018, bisa dibaca di publikasi saya, bahwa akan terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan, dan itu terbukti di awal tahun 2021 ini, Bapak Ibu sekalian. Mengapa ini bisa saya sampaikan? Karena menurut data yang saya kumpulkan sejak tahun 2010, intensitas banjir di Kalimantan Selatan itu semakin meningkat, dan secara kuantitas jumlah banjir itu juga meningkat, dan hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Hulu Sungai Tengah ini salah satu kabupaten yang tersisa tidak dieksplor, tidak dieksploitasi sumber daya alamnya. Dan saya yakin pihak-pihak terkait selalu berkeinginan. Jadi ini bukan sesuatu yang akan terhenti, akan dicari jalan di kemudian hari mana lubang-lubang yang bisa ia masuki. Maka saya sangat bangga pada masyarakat di Sungai Tengah ini menolak dengan keras aktivitas pertambangan. Karena ini adalah modal penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Pembangunan yang berkelanjutan itu adalah bottom up, jadi dari bawah ke atas. Dan Hulu Sungai Tengah itu memilikinya, ini luar biasa. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan juga data yang saya pernah dapatkan di Kalimantan, atau Bapak Ibu sekalian juga pernah melihat foto peta Kalimantan sejak tahun 2000, 2005 hingga 2020, itu jumlah hutannya berkurang drastis. Berdasarkan data yang saya dapatkan, selama 20 tahun Pulau Kalimantan itu berkurang jumlah hutannya 10 juta hektar, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, 10 juta hektar itu tidak sedikit ya. Itu berkurang akibat pertambangan dan kelapa sawit, perkebunan. Nah, inilah yang penyebab kenapa bencana alam di Kalimantan itu terus hadir. Bulan yang lalu saya ke Kalimantan Tengah, Katingan, melihat kondisi bencana banjir di sana. Serupa dengan apa yang terjadi di sini di awal tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, selama 3 bulan saya tinggal di atas, di Waki, di Alat, membantu korban, dan melihat bagaimana kondisi masyarakat di Sungai Tengah. Inilah menyebabkan mengapa saya begitu peduli bahwa
eksplorasi alam di Kalimantan Selatan itu harus dihentikan, tidak hanya diharuskan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, motif-motif yang saya perhatikan bagaimana izin pertambangan itu bisa keluar, salah satunya adalah ketika satu daerah itu menolak dengan keras, dia akan mencari jalan lain. Misalkan kabupaten itu dibelah menjadi dua, agar kabupaten baru dia bisa kuasai. Mengapa kabupaten baru lebih gampang dikuasai? Yang pertama, karena sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang melimpah, maka dia butuh dana, anggaran. Maka kabupaten baru itu lebih gampang dimasuki Bapak Ibu sekalian. Ini bahaya laten yang harus kita berhati-hati di situ, Bapak Ibu sekalian. Dan ini pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Saya tidak perlu menyebutkan kabupatennya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana dampaknya. Apakah kabupaten yang berkembang yang dibagi menjadi dua itu masyarakatnya menjadi sejahtera? Tidak. Bahkan masyarakatnya mendapat bencana musiman. Ketika musim hujan banjir, ketika musim kemarau apa Bapak Ibu sekalian? Asap. Jadi seluruh kekayaan alam kita itu hilang, tidak ada untuk masyarakat. Inilah. Nah, inilah mengapa alasan kita perlu menolak pertambangan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa ada tambang saja Sungai Tengah itu bisa dilanda bencana, apalagi kalau ada aktivitas yang merusak alam dan lingkungan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Ya. Mengapa bencana itu terus meningkat di tahun-tahun terakhir ini? Ini semua adalah proses, Bapak Ibu sekalian, penelitian saya dan disertasi saya itu terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim. Jadi di tahun-tahun yang akan datang kita akan semakin sering mendapatkan cuaca ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Ketika cuaca ekstrim itu datang, sementara alam dan lingkungan kita rusak, maka dampak bencananya akan semakin besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah melakukan penelitian tentang local wisdom atau kearifan lokal. Banyak yang menyalahkan masyarakat adat. Saudara-saudara kita melakukan ladang berpindah, pembakaran lahan. Tapi sebenarnya setelah saya kaji, local wisdom yang ada di saudara-saudara kita itu sangat arif. Mereka menguasai lahan tertentu, tapi ada lahan yang disisakan untuk menjaga keseimbangan kawasan itu. Masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal itu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mengelola lahan, berladang, mereka memiliki. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesejahteraan mereka. Minggu yang lalu saya ke Patikalain, Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan masyarakat di sana, berdiskusi, berbicara bagaimana kondisi ekonomi Bapak Ibu sekalian setelah bencana banjir kemarin. Alhamdulillah katanya sudah mulai membaik. Lalu berbicara juga saya katakan bagaimana proses Bapak Ibu sekalian membuka lahan. Saya kumpulkan datanya Bapak Ibu sekalian untuk kajian dan riset saya. Ada hal yang menarik yang saya petik dari pembicaraan itu. Yang pertama, ada proses penebangan pohon, khususnya pohon durian. Saya kaget, kenapa pohon durian ditebang? Ternyata pohon durian itu ditebang untuk bahan bangunan. Jadi masyarakat kita di atas di sana ekonominya masih sangat rendah, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak boleh menebang hutan karena dia punya kebun dan kebunnya ada pohon durian, itu yang ditebang untuk membangun rumah. Sederhana. Padahal durian itu perlu 20 tahun
untuk berbuat dan hasilnya bisa diambil. Sangat disayangkan. Inilah kondisi masyarakat kita di bawah. Artinya apa? Hulu Sungai Tengah bisa mengembangkan perekonomian dari pelosok. Kesejahteraan masyarakat kita di sana perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan? Karena mereka juga saudara kita. Kemudian ketika masyarakat kita di pelosok itu kurang diperhatikan, ini dampaknya. Mereka gampang diberikan sesuatu, maka bisa jadi lahan itu akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Karena sangat tahu Hulu Sungai Tengah ini kaya alamnya. Ya. Ketika saya tinggal di depan, Bapak Ibu sekalian, saya sempat berdiskusi dengan profesor saya, mengapa di Jepang itu hutannya tidak diganggu, gunung-gunungnya tetap terjaga. Lalu saya tanyakan, apakah di sana tidak ada batu bara? Banyak katanya batu bara di dalamnya. Kenapa tidak dieksplor? Nah, yang pertama, pengetahuan dia memang sudah mengetahui bahwa pertambangan itu adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Maka mereka akan menjaganya. Dia lebih memilih untuk membeli, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya di tempat kita menjual dengan murah. Nah, kemudian ada kearifan lokal juga di Jepang. Mengapa hutan dan gunungnya itu tetap lestari? Ternyata ada keyakinan mereka bahwa hutan itu adalah tempat leluhur mereka, sehingga mereka tidak ingin mengganggu. Yang boleh tinggal di hutan itu hanya kuil dan juga kuburan, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya apa? Kalau kita mulai mencari solusinya, menggali lagi potensi kearifan lokal, kita bisa berawal dari situ. Daerah Meratus itu luar biasa. Namun, karena belum tersentuh teknologi kemudian pengetahuan, inilah mereka tetap selalu tertinggal. Pemerintah daerah bisa memperhatikan bagaimana kesejahteraan saudara-saudara kita yang tinggal di Pegunungan Meratus ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur karena izin Tuhan, restu Tuhan yang kuasa, kita hari ini bisa silaturahim dan berbagi terkait rapat kerja atau diskusi untuk menyikapi beberapa permasalahan. Selanjutnya terima kasih kepada pimpinan rapat, kemudian Bapak Ibu sekalian, anggota dewan, kawan-kawan aktivis atau tokoh agama, tokoh pemuda, petani, masyarakat adat, kawan-kawan jurnalis, dan siapapun yang ada di sini, baik orang tambang maupun orang sawit atau siapapun yang memang diundang hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Akbar Rahman juga dari UNAM yang bisa berhadir. Ini tokoh potensi bantuan kita yang baru lulus dari Jepang, kan, tokoh muda yang luar biasa. Saya juga selalu dorong juga biar ke depan naik menjadi profesor lagi. Amin. Karena kita perlu orang-orang yang memang bagaimana untuk membangun NKRI di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, pertama-tama pimpinan rapat dan Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih karena diundang juga hari ini, dan pertama Ketua Dewan karena kita berapa kali juga ke Jakarta untuk konferensi pers terkait kemenangan kita, ya kan? Karena awalnya juga membawa nama Buan Pian untuk menggugat Menteri SDM untuk mencabut PT Manjimin Kolong ini yang izinnya ada di 3 kabupaten. Jadi MCM yang kita gugat itu bukan hanya di EST. Jadi PT Manjimin Kolong ini itu luasnya 5.908 hektar, ada di 3 kabupaten, EST, Balangan, dan Tabalong. Dan alhamdulillah dengan usaha dan doa, kemudian kita gugat juga, ya kan, alhamdulillah sampai proses PK
dan Mahkamah Agung tetap memenangkan gugatan kita. Gitu lah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama tokoh agama, karena kita sampai ada 2 istiqosah, ya luar biasa. Ada 1000 surat untuk presiden, kawan-kawan jurnalis juga ikut aksi. Mana ada sejarah kawan-kawan jurnalis sampai ikut aksi membantu dalam gerakan. Bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya terlibat, luar biasa. Nah, bagaimana ke depan? Karena IST ini salah satunya dari 13 kabupaten kota yang ada izin tambang sampai sekarang belum bisa beroperasi. Begitu juga sawit yang kemarin kita ributkan juga tahun 2015 kita aksi di depan sini kan, aliansi penyelamat bumi Rakata untuk menolak PT Global 2015. Kalau 2009 dulu kami hanya 6-5 orang aja, apalagi yang awal-awal kan 2009, 2005. Nah, tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu sekalian yang ikut terlibat. Nah, tapi pasca itu bagaimana? Nah, ternyata di IST dia masih ada satu konsesi besar. Apakah di sini ada salah satu perwakilannya yaitu PT AGM, PT Antam Gunung Ratus, yang izinnya ada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Taping, HSS dan HST. Dan sampai sekarang kalau di SD kurang lebih ada 5 kecamatan. Izinnya PT AGM ada di 5 kecamatan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kalau memang ada beliau-beliau di sini, para pimpinan atau perwakilan dari PT AGM atau MCN, sudahlah, yang minimal 1 lah dari 13 kabupaten di Kalsel ini yang dikeluarkan dari konsep. Siapa tahu ada orang MCM atau AGM di sini, atau siapapun yang memang mau menambang atau produk sawit di ESD. Dan investasi yang lebih ramah lingkungan. Karena perjuangan kita mengarahnya adalah bagaimana rakyat bisa sejahtera tanpa harus merusak, menggusur, merampas, dan menjadi rakyat. Insya Allah bisa. Contohnya siapa? DST. Kenapa selalu membanggakan ya di tingkat nasional? Kabupaten DST itu tanpa ada tambang dan sawit, kalau rumah sakit penggelalnya di mana? DST. Pasar penggelalnya paling besar di mana? DST. Kemana-mana jalan-jalan aspal. Bisa gitu. Bahkan ke depan asumsi dulu kabupaten tetangga fungsi itu DST. Coba ya, kamu kayak percaya. Karena lingkungan yang adil, lestari, atau kalau di undang-undang itu lingkungan yang bersih dan sehat juga asasi manusia. Dan setiap orang yang berjuangkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat juga dapat digugat baik secara pidana maupun perdata. Nah, itu masih belum penting juangkan DST dari kerusakan alam. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menyusun atau program kerja yang tadi saya bilang tanpa harus merusak atau mengusir merampas tanah rakyat. ESD bisa sejahtera supaya lambang ESD juga berubah kan? Nah itu yang menjadi penting. Nah bagaimana terkait undangan hari ini yang saya baca terkait dengan tambang Kilaruyan. Kalau secara konsesi, nah belum. Saya berharap pasca ini apakah kita perlu nih lokasi semua ya kan? Karena orang dengar di situ di portal. Ayo kita buktikan kalau kita semua turun ke sana masa di portal. Harus sepakati hari ini pas kita rapat ya kita turun anak tahu nih apakah di sini ada pihak Polri atau Polda atau Polres. Karena saya juga mau menanyakan karena saya baca media Polda Kalsel dan timnya dari PT AGM dia turun ke sana. Bahkan sampai polis lain alatnya. Tapi sampai sekarang saya belum tahu apa statusnya. Status terhadap pelaku maupun alat, ya kan? Baru-baru ini masih beroperasi lagi. Dia mempertanyakan komitmen Polri, Polisi Republik Indonesia ya. Itu polisi saya. Tapi kalau punya investor, mohon maaf, saya tidak rela sampai cucu kejiannya. Jadi, kalau memang Polri dan Polres BNT tidak sanggup, ya udah saya akan lapor ke Mabes Polri, ya kan? Karena sudah polis lain, status hukumnya seperti apa? Ini juga penting maksud saya supaya kita sebagai masyarakat tidak muncul keributan terus. Kasihan Pemda, kasihan DPR, karena banyak juga kegiatan untuk memulihkan DST yang dalam pasca banjir. Diganggu lagi dengan sesuatu yang selama ini sudah ditolak
baik oleh masyarakat maupun tokoh agama, pemerintah daerah maupun DPR-nya. Bahkan tadi yang disampaikan pihak Pemda bahwa sudah menyurati, ya kan, sudah menyurati baik pemerintah provinsi maupun kementerian misalnya. Saya berharap ya ke depan Bupati juga menyurati dan DPR, karena selama izin-izin tambang tidak diungkap atau dikeluarkan, maka isu atau kondisi ini akan selalu terulang terus. Jadi kita kunci saja pada hari ini, ya kan, komitmen kita semua terutama pemerintah daerah bahwa HST tidak untuk ditambang maupun perkebunan dan dikeluarkan dari semua jenis perizinan. Jadi biasa diiklan, ajukan aja ke kementerian supaya tidak ada kesan melawan pemerintah pusat. Ya udah, berita acara hari ini, ya kan, bahwa Kabupaten HST menuntut agar diiklan atau dikeluarkan dari konsesi PT MCM maupun PT AGM maupun perusahaan sawit. Ini salah satu supaya pemerintah pusat tidak menyatakan bahwa HST melawan, tapi berita acara. Kalau boleh sampai aja tuntutan Walhi, tuntutan SPI, tuntutan Aman, tuntutan Gembuk, KTNA, KNPI mungkin, nggak tahu juga Ansor, dan juga Ansor juga, ya kan gitu tuh ya. Dan siapapun atau HMI kan, yang selama ini selalu keluar dari aksi-aksi misalnya kan. Sangat penting dalam perjuangan harus jelas posisi kita di mana, ya kan. Jangan nanti ke kiri ke kanan. Kalau dalam posisi jelas kita nyaman gitu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, kita sebagai rakyat itu ibaratnya kalau pian duduk ini belum nahan, kita bingung juga. Sebagian kan gugur aja kita bingung. Tapi kalau pian nahan, ya sudah, HST tanpa tambang dan sawit. Jadi kita nyaman, gitu. Itu sebagai perbandingan analogi. Kemudian yang terakhir ini, jangan nanti kepanjangan, karena memang pasca banjir ini kan kejadian luar biasa. Yang menurut saya momentum ke depan bagaimana HST tetap pulih. Ya kan, bahkan saya juga kemarin ke WNDP untuk mengusulkan membersihkan sampah, lalu mengajukan WNDP untuk bersih-bersih sampah di Hentakan misalnya, dan karena puing-puing dan sampah yang masih banyak di sana. Jadi tanpa melibatkan anggaran dari daerah, kita mengajukan ke WNDP. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa membantu untuk memulihkan, kayak Bapak Dr. Abdul Rahman di Utara, ya kan, Ikatan Arsitek dan lain-lain. Itu juga salah satu peran yang kita bisa support. Nah, ke depan yang terkait dengan perencanaan pembangunan program, pimpinan rapat dan juga tokoh agama dan seluruh undangan yang tidak saya disebutkan satu persatu, menyikapi terkait kegiatan pertambangan di Haruyan. Memang secara organisasi Aman akan tetap konsisten untuk menolak kegiatan pertambangan ataupun perkebunan di Pulau Tengah. Dan juga Aman ini hadir lahir karena masyarakat adat di seluruh Nusantara ditindas oleh pertambangan itu. Makanya itulah Aman hadir. Nah, untuk itu juga Aman berada di Kabupaten Sulawesi Tengah. Nah, untuk itu kami juga sangat mendukung kegiatan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPR, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan di kegiatan pertambangan di Kecamatan Haruyan tadi. Yang kedua, saya berharap juga untuk Kapolri, khususnya Polres HST, untuk segera melakukan tindakan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Kis. Yang terpenting lagi adalah bagaimana antisipasi masyarakat kita biar sampai nanti tidak ada gejolak terkait pertambangan ini. Jangan sampai nanti karena statusnya istilahnya tidak begitu jelas statusnya, ini yang jelas-jelas tadi dikatakan ilegal, tapi tindakannya ini yang kurang jelas, akhirnya ada gejolak di masyarakat. Itu akan lebih sulit lagi dalam penanganannya. Nah,
Untuk itu juga di sini pada kesempatan ini saya menyampaikan, nah atas dasar inilah Aman HSD yang selama ini sudah 8 tahun berjuang untuk meminta dibuatkan perda tentang masyarakat adat dan sampai saat ini belum ada. Ini adalah bagian benteng bagi kami masyarakat adat agar tidak terjadi pertambangan. Kalau istilah orang di Meratus itu sudah rampak, jangan sampai sudah rampak ada pada dasar Amun Kawan yang sampai itu yang artinya sudah hancur, hanya memikirkan langkah-langkahnya sudah terjadi, hanya memikirkan langkah tindakan. Lebih baik kita membuat bentengnya lebih dahulu, biar penindakannya lebih mudah, langkah-langkahnya diambil mudah. Saya ucapkan terima kasih juga tadi kepada dosen UNAM ya, yang menyampaikan tentang kearifan lokal dan sebagainya di masyarakat adat. Sekadar informasi juga bahwa Aman saat ini sudah masyarakat adat itu sudah di seluruh Nusantara itu sudah ada 100 lebih produk hukum, baik itu perda ataupun SK Bupati, dan sebanyak itu pun tidak pernah ada terjadi perusakan yang diakibatkan oleh masyarakat adat. Nah, untuk itu makanya masyarakat adat sangat konsisten untuk mempertahankan lingkungannya dan punya kearifan-kearifan lokal untuk mempertahankan lingkungan dan pemanfaatannya. Itu saja, terima kasih. Pada pimpinan sidang dan juga yang terhormat seluruh ketua DPR serta staf-stafnya serta seluruh bapak ibu yang bisa berhadir di sini. Kami dari pengurusan himpunan mahasiswa Islam, pertama dulu perkenalkan nama saya Majidi Rahman selaku ketua umum HMI cabang Surabaya. Jadi terkait masalah ini, Pak, yang kami soroti itu adalah masalah surat perizinan dari tambang dari dari koperasi ini. Mendengar dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tadi bahwa tambang itu bukan tambang ya, tapi operasi itu dilaksanakan secara ilegal. Kenapa tidak kita bekukan saja surat izin mereka sehingga untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi tambang seperti itulah. Yang kedua juga kami memandang kejadian yang begitu memilukan di Surabaya, yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 yang mana itu banjir yang terjadi di Surabaya itu bisa dikatakan banjir yang begitu besar lah. Secara sederhana saja kita pahami bahwa tanpa ada tambang saja di Surabaya itu sudah banjir, apalagi apalagi sudah terjadi tambang, maka makin besar sekali banjir yang ada di Surabaya. Nah, seperti itu. Kemudian dampak alamnya juga kita tahu kan bahwa di hulu Sungai Tengah ini kebanyakan masyarakat itu bekerja sebagai petani, sebagai pesawat, termasuk orang tua saya sendiri juga sebagai petani. Artinya dan tambang itu kan membuang limbahnya itu ke sungai. Nah, dari sungai itulah yang akan mencemari sungai-sungai yang ke arah hilirnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari semua yang sudah saya kira secara dampak besarnya itu sudah dijelaskan oleh salah satu dosen dari Unlam tadi. Beliau sudah menjelaskan secara detail seperti itu. Nah, karena itu kami himpunan mahasiswa Islam sudah berkomitmen bahkan siap turun dan bahkan siap mengawal benar-benar HSD ini bersih dari tambang seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srini Gustiano. Alhamdulillah mewakili KNI ketua yang baru.
Yang terhormat pimpinan sidang, Ibu Bapak anggota Dewan, kawan-kawan aktivis, senior saya Kang Tisworo dan Kanda Akbar sama Umlam. Mungkin dari hasil saya ke lapangan kemarin Pak, saya asli orang Haruyan, tinggal di Mumui. Saya sangat menyayangkan alat itu masuk tanpa diketahui katanya. Alat itu besar Pak. Kalau itu mau boleh jadi kita kecil nggak tahu. Dan dari pihak kepolisian ini nggak dihadirkan Pak. Seharusnya dihadirkan. Kita ingin tahu proses benar kata Bang Isworo. Tindak lanjutnya itu apa? Tapi intel biasanya adalah kalau secara pribadi baik organisasi, saya asli orang Haruyan menolak total pertambangan yang ada di desa Batu Haram, walaupun itu bukan desa saya, tapi saya berhak menolak. Silakan tambang tapi jangan di bawah hutannya. Silakan tanam sawit, tapi jangan di tanah. Mungkin saya minta kejelasan dari pihak kepolisian tentang masuknya alat ini, tindak lanjut. Kemarin kan satu sudah diproses, keluar datang dua. Kan aneh. Ini kata Bang Isworo tadi di mobil kan saya mulai belajar buat ini tes ombak. Satu gol, yang lain masuk. Pasti. Saya harap Pak, dari sini rapat ini Pak, sebagai amal jariah kita semua memperjuangkan AST tetap lestari. Mohon itu saja Pak, dari Bapak-Bapak Dewan yang mewakili kami sebagai rakyat. Saya tidak bilang saya orang KNP, saya rakyat. Saya pribadi Pak, orang asli Haruyan. Kemarin masuk alat itu Pak, saya menangis Pak. Ini awal mulanya orang-orang keserakahan Pak masuk. Benar kata Prof. Gusti Muhammad Hatta, jangan biarkan Kalimantan berubah jadi mantan kali. Saya ikut RPJMD Pak dengan Prof. Saripudin Kadir, Prof. Ode. Saya membaca itu Pak. Jadi mohonlah bapak-bapak, kawan-kawan, terutama bapak-bapak yang ada di Dewan, bahkan pemerintah daerah. Oh, ibu-ibunya pasti cantik. Itu Pak harapan saya Pak, sebagai asli orang Haruyan, sebagai mewakili organisasi, sebagai ya rakyat jelata. Harapan saya gitu Pak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu harus kita garis bawahi bahwa SIP 100 jangan jadi jualan politik. SIP 100 bukan jadi alat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Daksana Ulun, salah satu dosen di Unlam, Fakultas Teknik. Kemudian dari pemerintah daerah secara teknis juga perlu dijelaskan. Artinya bahwa kegiatan itu sudah dinyatakan dengan tegas bahwa ilegal. Tinggal sikap kita. Pimpinan dalam kesempatan ini belum menyarankan rekomendasi ini disikapi secara khusus dalam rapat internal. Kalau perlu memanggil lagi dinas-dinas terkait untuk menyikapi itu. Jangan sampai hari ini juga rapat yang hari ini menjadi kesimpulan hanya simpulan di atas kertas tanpa ada tindak lanjut. Yang kedua, berkaitan dengan bahwa ada kegiatan di Haruyan, perlu juga ini tanpa mengalasi rasa hormat,
Kanda ulun ada Pak Ropik yang hari ini dalam mewakili pemerintah, tapi kami izin Pak Ropik bisa juga berandai-andai secara politik, ya ulun berandai-andai secara politik, bahwa kegiatan di Haruyan bukan kada mungkin ada suatu agenda yang justru ada kepentingan lain dengan agenda lain. Jadi mohon sekiranya pimpinan juga menyikapi ini. Mohon dicatat kalau ini jadi catatan yang kurang bagus, kalau ini catatan bagus, alhamdulillah. Yang mohon sekiranya kawan-kawan LSM, kawan-kawan anggota dewan yang kebetulan datang hari ini, yang terdiri 30 orang yang datang 13 orang itu juga. Dan kemudian bahwa persoalannya ada agenda di Haruyan itu bukan kada mungkin ada agenda lain yang terselubung bahwa itu bahwa kegiatan yang lebih besar. Ini juga harus dicermati. Jangan sampai belum rasa ini kepentingan Kaudi terkadang terlalu benar. Kaudi ini yakin belum dimanfaatkan. Oleh kawan-kawan wakil juga disampaikan tadi bahwa ini hanya kita masuk bagian kecil, bahwa ada potensi lain di belakang mungkin. Tapi belum justru ada khawatir. Ini ada agenda yang lebih besar supaya fokus kita hanya ke Haruyan. Ini juga perlu dicermati. Kemudian yang selanjutnya bahwa hari ini kawan-kawan LSM, kemudian dari Nahdlatul Ulama, kemudian catatan dari pemerintah daerah bahwa tadi akan ada jadi kesimpulan. Mohon ulun sepakat dengan kawan-kawan wakil, pemerintah daerah melalui bupati, karena yang bersurat ke kementerian itu harus ditandatangani bupati. Secara prosedural kemarin Pak Sekda sudah menandatangani surat yang mengirim ke Dinas SDM provinsi dan ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD, dan ini dipublikasikan supaya kelihatan yang mana yang tanda tangan, yang mana yang tidak. Supaya apa? Supaya masyarakat itu yakin bahwa komitmen kita 100 itu bujur-bujur faktanya. Jangan sampai kita teriak-teriak 100, tapi yang datang hari ini kurang dari separuh, itu juga akan jadi catatan pimpinan. Jadi mohon sekiranya bahwa apa yang menjadi komitmen kita, jangan biarkan masyarakat berteriak. Apalagi hari ini ada di luar nih, ada gosip di luar, banyak mungkin juga mendengar nih. Ada oknum anggota DPRD yang terlibat. Secara pribadi lo sangat berarti. Seandainya orang luar menyebutkan A, jelas lo nggak tempat. Tapi kalau orang masyarakat luar menyebutkan oknum, 30 anggota dewan itu kena, ketua wajib menyikapi ini. Kalau perlu, kalau ada indikasi, panggil BPK. Ini sebuah pengkhianatan, bukan kesepakatan. Dan terakhir sejarah bahwa MCM pernah dimenangkan gugatannya oleh kawan-kawan dari Walhi. Kenapa pemerintah daerah Pak Ropik tidak mengulangi kasus yang sama? Lakukan gugatan, didorong oleh pemerintah daerah, mungkin bisa kerjasama dengan kawan-kawan Walhi untuk melakukan gugatan lagi. Kita Hulu Sungai Tengah keluarkan, urusan kabupaten lain, urusan lain. Tapi Hulu Sungai Tengah dengan komitmen kita minta dikeluarkan dari izin PK2B-nya punya AGR. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ulun secara pribadi dan mudah-mudahan kawan-kawan bersepakat tidak mau jadi bagian anggota DPRD yang di periode ini yang sebelumnya tidak pernah ada pertambangan di periode ini, ulun tidak rela sebagai anggota dewan ternyata di periode ini ada pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan dan para undangan lainnya, saya berbicara mulai dari jejak digital misalnya Kaudi dulu. Kaudi Karya Mata ini jelas apa yang dikatakan oleh rekan kita tadi. Sama-sama kami juga mencurigai dan ada fakta yang tersembunyi ini ada di peralat. Di Jambi kita tahun 2001 Kaudi Karya Mata terus stagnan. Tapi saat ditambang tahun 2006 kebetulan kita Pak dulu jadi jurnalis, ingat betul dulu permasalahan pertambangan Kaudi. Itu siapa bupatinya juga saya tahu. Dan sekarang siapa bupatinya juga tahu. Kembali muncul sekarang menambang lagi. Dan yang paling saya sesalkan, yang paling saya kecewa, di depan mata kita DPRD menolak, tahu-tahu ditambang di atas, sudah mulai berjalan eksploitasi. Yang paling jahat sekarang apa? Masyarakat dia domba, Pak. Ini siapa oknum Fahriansyah ini yang mau memberikan lebih kepada empat desa kepada masyarakat? Coba kita telusuri. Jadi saya berpirasat kepada
pemerintah daerah setengah hati membiarkan dalam hal ini. Ini banyak kejanggalan yang didiamkan oleh pemerintah sekarang. Saya bingung. Benar apa yang saya cop-cop kita dikatakan cop-cop di medsos, di placement alat tapi tulisnya tidak ada. Hari ini saya nyatakan kepada Sekwan itu undang Kapolres ternyata tidak ada, undang itu Dandim tidak ada. Kemarin saya mengusulkan itu minta diundang, sekarang tidak ada. Jadi sekarang kita sedang hari ini ada nihil. Apa yang kita putuskan, artinya Sekda pun hari tidak ada, apalagi bupati. Jadi para decision making yang diusulkan ini membiarkan ini apa yang terjadi. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Jadi mohon kepada pimpinan kita melanjuti apa yang dikatakan di Haji Bahyan Sahisos ini yang sudah punya surat edaran, mungkin Pak Camat, Ibu Camat harus melihat itu. Kemarin katanya mengumpulkan masyarakat Pak Desa, termasuk Desa Mangunan, Sungai Jerani, ada Pak Desa itu mungkin bertualang sendiri. Di depan mata kita sudah kelihatan dia mengupas-upas, dan saya paling kecewa apa-apa Ibu Camat mau masuk tidak bisa ada di portal. Siapa yang punya negeri ini? Apakah ini adalah atik-atik dari PTAGM yang bekerja sama seolah dengan Kaudi Karenata, sedangkan pemerintah daerahnya diam, tidak ada tindakan apa-apa. Kejanggalan itu sudah kelihatan. Kalau kita sekarang ini tetap diam, ya beginilah hasilnya. Jadi mohon bagian pejabat hari ini agenda rapat benar-benar ditulis dan kita sepakati bersama hari ini. Kalau perlu kita seperti salam dari Wahyu kita kirim ke pemerintah pusat langsung. Ya lanjutnya sedikit lagi dari ilegal ini saya sangat curiga dan sangat menduga kuat ini di kita bicara ilegal, tahu-tahu nanti AGM masuk dengan legal. Itu yang saya khawatirkan, pasti ilegal. Dan saya sangat curiga kenapa ini terjadi. Mungkin sebelum pilkada di Tengah ada biaya khusus yang tersembunyi. Itu yang kita pentingkan dulu. Jadi mohon seperti agenda yang lain, Ketua Kaudi Karenata mohon kita minta undang nanti kita mungkin ada cara khusus dengan Kaudi Karenata beserta Pak Kapolres. Kalau bisa mohon maaf Pak Bupati juga Pak Asisten kita bisa jadikan bersama-sama dengan seluruh pimpinan DPRD Sulawesi Tengah harus lengkap dan kami yang ada di sini juga ikut menghadiri. Mungkin demikian pimpinan, salah hilaf mohon maaf apabila kita berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang pada hari ini banyak faktor ringkas saja bahwa kita sudah semuanya sama-sama mendengar apa-apa yang sudah dikemukakan dari berbagai pihak yang intinya bahwa dengan berbagai argumentasi Hulu Sungai Tengah ini bahwa tetap sip meratus, artinya tidak ada yang menginginkan adanya eksploitasi batubara. Itu jelas. Kemudian selanjutnya berdasarkan fakta yang terjadi bahwa datang satu alat di polisian, datang lagi dua alat, menandakan lemahnya penindakan dari pihak terkait. Ini satu pembelajaran yang besar. Mohon itu menjadi sebuah catatan rapat dan saran pribadi bahwa agar rapat ini memiliki sebuah kekuatan, maka ada rekomendasi yang pointerisasinya kita sepakati gitu nih. Jadi satu poin apa, dua apa, kita sepakati, kemudian sebagaimana saran-saran kawan yang lainnya kita tanda tangani semuanya, dibukukan tentang bahasa semuanya yang hadir pada hari ini, agar rapat pada hari ini tidak dikatakan nihil tadi.
Pimpinan yang menghormati, jadi intinya mohon rapat hari ini, rekomendasi ini akan sampai gaungnya kalaupun sampai ke kementerian, Mabes Polri sebagai satu wali, kemudian Polda, Polres, semua pihak yang terkait bahwa harus kita menyatakan sikap kalau kita betul-betul komitmen 100%. Kalau membaca tulisan berjalan itu menyebabkan suara atau 100% ya. Luar biasa kan ada orangnya orang muda kemudian ini artinya nih HIST nya 100%. Tapi kalau ini kita lamban galai ada tindakan, bisa jadi ini akan kegiatan eksploitasinya akan terus berjalan. Dan sebagaimana Mas Alfian disampaikan, kita tidak hanya terjebak kepada permasalahan tambahan ilegal. Pun khawatir, ini adalah langkah pembukaannya, langkah awalnya. Kayaknya akan hadir tambang yang legal, nah itu yang pentingnya. Ini penting ditindaklanjuti. Kemudian kita pun bersikap terhadap tambang yang legal yang katanya udah ada izin lokasi macam-macam sudah dikantongi dari pusat. Kita berharap daerah kita semua elemen kita harus menggarap satu kekuatan untuk membentengi agar benar-benar hutan kita tetap terjaga murni ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ketua dan serta seluruh hadirin, kita mendengar dari penjelasan dari Pak Asisten bahwasanya pemerintah daerah sekarang dari di atas Pak. Nah, kita mungkin menunggu itu Pak, menunggu hasil pemerintah daerah ke atas. Apa hasilnya kita minta kalau bisa hari ini serahkan ke Dewan, paling tidak besok ada hasil Pak. Jadi kita bisa tahu apa yang sedang terjadi hasil. Jadi kita akan melakukan ini. Jadi itu aja ya. Jadi tolong asisten besok paling lambat atau hari ini kita Dewan sudah tahu. Dan mungkin persetujuan PSLP bisa kita sebarkan ke medsos itu hasilnya juga. Masih semua kita punya dokumen yang secara reguler disampaikan baik ke provinsi maupun ke Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di HST ada sekitar 78 koperasi yang datanya masuk di online database system Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satunya adalah Koperasi Unit Desa Karyanata. Status dalam ODS tidak aktif. Sekali lagi, status dalam online data system koperasi itu tidak aktif. Tugas kami di perdagangan terkait dengan urusan perkoperasian salah satunya adalah membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi di Bumi Murakata. Dengan syarat dan ketentuan, semua koperasi harus bersedia tunduk dengan undang-undang perkoperasian maupun peraturan pelaksanaannya. Kami menghadirkan petugas penyuluh lapangan koperasi yang rekrutmennya itu berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Berdasarkan testimoni yang bersangkutan yang sudah direkrut oleh koperasi Kementerian Koperasi sejak tahun 2016 sampai hari ini, Koperasi Unit Desa Karyanata tidak pernah menyampaikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan dokumen yang wajib disampaikan. Dalam hal ini adalah dokumen terkait dengan rapat anggota. Itu yang ada datanya di tempat kami sejak penyuluh petugas lapangan koperasi kami hadir di Dinas Perdagangan. Kami sudah melaksanakan tugas kami di 2 tahun terakhir
menyampaikan surat ke semua koperasi mengingatkan untuk menggelar kewajiban-kewajiban mereka, di antaranya adalah pelaksanaan rapat anggota tahunan. Dari surat yang kami sampaikan sampai hari ini terkait dengan koperasi unit desa Karyanata tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah menyampaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam hal ini minimal menyampaikan dokumen atau menggelar rapat anggota tahunan. Sampai datanya ke Kementerian Koperasi dan UKM terkait status koperasi unit desa Karyanata. Nah, terkait dengan pengakuan-pengakuan kepengurusan, ini boleh jadi ada pihak-pihak yang hari ini mengatasnamakan sebagai pengurus koperasi unit desa Karyanata. Namun dalam online database system itu jelas tuh, pengurusnya juga tercantum dalam ODS. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara. Kalau ada yang atasnamakan sebagai pengurus nih, hitungannya. Tapi sekali lagi, paling tidak sejak 2016 sesuai dokumen yang kami ketahui sampai hari ini, Karyanata tidak pernah menyampaikan kewajiban-kewajibannya yang secara undang-undang, bahkan di PP 7 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, tetap mewajibkan, padahal sudah memudahkan, tetap mewajibkan koperasi menyampaikan rapat anggota tahunan, laporan rapat tahunan. Demikian, salah satu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Bapak dan Ibu hadirin peserta rapat yang ada di tempat ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf dari Pak Kadis karena ada juga kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan rapat kerja kita pada hari ini. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Ainur Rafiq maupun Pak Syahruli tadi mengenai keberadaan koperasi unit desa Karyanata. Sejak tahun 2017 kami telah menerima pendelegasian kewenangan untuk penerbitan izin lingkungan, di mana izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan perizinan dasar untuk kegiatan, untuk beberapa kegiatan, salah satunya adalah yang bergerak di sektor pertambangan. Belum sampaikan di sini, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi telah disinggung juga oleh Pak Syahruli dan Bapak dari Waldi, memang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memberi kemudahan bagi pelaku usaha, di mana untuk perizinan berusaha tidak lagi berbasis izin tapi berbasis dari resiko. Ulun sampaikan bahwasanya untuk kegiatan di sektor pertambangan itu masuk ke dalam resiko tinggi, Bapak. Pertambangan dan juga penunjangan pertambangan itu semua masuk dalam resiko tinggi. Untuk resiko tinggi berarti dalam melakukan kegiatannya, baik itu tahap persiapan, apalagi operasional, komersial, produksi, itu harus ada izin yang dia pegang. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP 5 maupun PP 6, di mana perizinan diwajibkan diproses melalui OSS berbasis resiko, melakukan perizinan ada 4. Ada perizinan dengan resiko, ada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah, tingkat resiko menengah rendah, tingkat resiko menengah tinggi, dan tingkat resiko tinggi. Untuk 2 tingkat resiko rendah dan resiko menengah rendah, itu semua diperoleh secara online, di mana aplikasi atau portal web OSS bisa diakses selama 24 jam dari manapun pelaku usaha berada. Tapi untuk kegiatan pertambangan ini, karena resiko tinggi, tidak mungkin dia bisa langsung mengetri sendiri kemudian memiliki izin sendiri. Jadi pasti ada keterlibatan dari pemerintah daerah, walaupun untuk izinnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Keterlibatannya di sini yang pertama untuk penetapan lokasinya, dia pasti akan memperhatikan RW, RDTR di tempat kita, karena di tempat kita ini untuk RDTR-nya belum disahkan
dilakukan, belum ada, masih dalam rancangan. Ada yang namanya persetujuan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Itu masuk ke dalam perizinan dasar. Kalau perizinan dasar tersebut tidak bisa diperoleh, otomatis nomor induk berusahanya tidak bisa diterbitkan. Begitu juga dengan izin lingkungan. Semenjak PTSP menerima pendelegasian kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, belum ada Pak masuk dokumen rancangan UKLPL ataupun AMDAL atas nama KUD tersebut. Terus begitu juga dengan KUD Pak. Di seluruh Indonesia, saya tidak menyoroti KUD saja, tapi saya sebut Badan Hukum Koperasi. Ini saat ini masih menjadi dalam SSRDA tersebut setelah di-launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021 tidak lagi mengakomodir pengentrian data secara manual. Jadi untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha atau badan hukum, dia menarik datanya dari data Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan koperasi-koperasi yang ada itu seperti CV yang dulunya cukup disahkan oleh Pengadilan Negeri, koperasi-koperasi yang ada masih pengesahannya dari Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan setempat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengentri. Nah, sampai hari ini, detik ini, yang ini menjadi masalah, pembicaraan di pemerintah pusat akan diberi ruang untuk direkam secara manual, menunya belum ada Pak. Jadi kalau menurut saya untuk kelas koperasi mungkin Bapak dan Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan dari awal hingga saat ini agak memang diragukan kalau itu hanya dilakukan oleh badan usaha koperasi seperti itu. Kemudian tadi ada juga yang menyinggung mengenai memiliki KP. Ini saya hanya browsing ya Pak ya, karena saya memang basicnya bukan orang pertambangan. Saya tadi ada browsing dan membaca bahwasanya untuk KP itu diatur di dalam Undang-Undang sudah lama, Undang-Undang Nomor 11 1967. Terus kemudian ada lagi perubahan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Ternyata di Undang-Undang Nomor 4 2009 istilah KP itu tidak ada lagi dibahas. Yang ada hanya kontrak karya atau kontrak karya dan juga PKP 2B. Jadi ini kesimpulan saya aja sih Pak secara pribadi hanya share di sini. Berarti memang bisa jadi tadi ada yang masalah KP itu sudah tidak tepat lagi untuk digunakan. Dan di sini juga ada klausul bahwasannya sebenarnya untuk KP dengan ditetapkannya PP 23 2010 itu wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPKN. Dan setahu saya sejak di PTSP memang jangankan untuk IUP, karena di daerah kita pun atas nama koperasi tadi tidak ada mengajukan rancangan dokumen untuk UKLPL-nya. Bapak dan Ibu peserta rapat hari ini, alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi situasi pada saat ini Pak, kemarin sore kami mendapat informasi dari Kapolsek bahwa 2 alat ekskavator tersebut sudah turun. Posisi di belakang langgar Mangunang seberang. Untuk masyarakatnya, memang informasi yang kami terima dari masyarakat, ada undangan dari KUD masing-masing yang dijadwalkan masing-masing desa. Jadi tidak serentak di 4 desa ini. Kenapa 4 desa? Karena desa itu yang dilewati. Jadi kemarin di tanggal 4 Oktober hari Senin, Desa Harian Seberang itu mendapatkan undangan dan mereka menolak untuk mengikuti rapat tersebut. Kemudian di Desa Taluk Masjid itu menurut informasi mengadakan rapat tetapi tidak mengambil sikap. Untuk Sungai Jerami juga kita tidak memantau karena itu daerah untuk Kecamatan Mas. Kalau kita
dengar juga tidak mengizinkan adanya tambang. Selanjutnya di Mangunang seberang itu hari kemarin mereka ada mengikuti dan juga tetap menolak untuk menolak adanya tambang di daerah tersebut. Mungkin itu yang bisa kami informasikan dari keempat desa yang telah mereka adakan rapat di desa dan mungkin juga telah menjanjikan iming-iming. Demikian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Disdap Pak Berahman sudah selesai.
Bersiap-siap Ibu Citra. Kemudian Bapak Irwija Fahike SPY Kalsel dari SPY. Bersiap Pak Sahriawan alias Maman IST. Bersiap Muhammad Hidayatullah dan Kalsel. Muhammad Hidayatullah. Oh, media oh, bagus. Ada masak kok. Kon. Ya. Kita tahu jualan nih. Tadi mulai besok kan tadi Pak ada. Ekonomi atau Mas Terus perwakilan gede Dan Yusuf Cunting sampai Gebuk kenapa? Gebuk IST. anak buah lapas nih. Biasa lah. Pemuda Pancasila. Saripula ada jatuh. PP ya. Silit. Masih ada Rendra Ansari Ketua Yayasan Silit. Foto makanan. Ada. Ada. Bapak Salih, silakan. Wah, kawal ini. Jadi hanya hilang. Hendra M dari Kisbang. Kisbang. Goreng minyak. Bila. Pertama, nah.